Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Nah, hari ini kita akan membahas kondisi Jazirah Arab sebelum Islam. Nah, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah amalan soleh kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Kemudian Nabi Ismail alaihissalam bermukim di Makkah dan memiliki banyak anak. Sebagai seorang nabi, beliau berdakwah di jalan Allah SWT hingga akhirnya tegaklah tauhid di kota Makkah. Setelah Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia, Ka'bah dan kepengurusan Ka'bah dipegang oleh kabilah Jurhum, yaitu kabilah dari istrinya, dan tidak dipegang oleh anak-anaknya Ismail alaihissalam. Mereka menguasai Ka'bah dalam waktu yang lama. Orang-orang Arab saat itu mengagungkan Ka'bah berkat dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam serta doa mereka, sehingga orang dari berbagai penjuru Jazirah Arab berbondong-bondong mengunjungi Ka'bah. Mereka beribadah mendatangi Ka'bah. Hal ini membuktikan bahwa dakwah tauhid sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi saat kepengurusan Ka'bah dipegang oleh kabilah Jurhum, seiring berjalannya waktu mulailah terjadi penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Mereka mulai tidak amanah. Banyak orang yang datang ke Ka'bah membawa hadiah, kemudian memasukkannya ke dalam Ka'bah. Tetapi hadiah tersebut dicuri oleh kabilah Jurhum. Demikian kondisi mereka. Nah, saat itu berbagai macam kemaksiatan dan kezaliman terjadi, sedangkan kesyirikan belum terjadi. Sampai-sampai telah terjadi hal yang sangat parah, yaitu perzinahan di dalam Ka'bah yang dilakukan oleh dua orang pemuda-pemudi yang bernama Isaf dan Naila. Mereka datang ke Ka'bah kemudian berzina di dalam Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutuk mereka berdua menjadi batu. Lalu patung Isaf dan Naila ini salah satunya diletakkan di Bukit Sofa dan satunya diletakkan di Bukit Marwah, di mana saat itu sudah ada syariat sa'i. Nah, seiring berjalannya waktu, kedua patung ini akhirnya disembah. Subhanallah, sungguh sangat ironi dan betapa merajalelanya kebodohan saat itu. Dua orang ini dikutuk oleh Allah SWT menjadi patung di dalam Ka'bah, namun malah disembah oleh orang Arab jahiliyah tatkala itu. Demikianlah kezaliman terus berlangsung di Makkah karena Ka'bah dan kota Makkah dikuasai oleh kabilah Jurhum. Sampai akhirnya datanglah kabilah yang lain dari negeri Yaman yang berhijrah ke kota Makkah dengan pemimpinnya Tha'labah bin Amr bin Amir. Dia meminta izin kepada kabilah Jurhum untuk tinggal bersama mereka di Makkah. Akan tetapi mereka tidak diizinkan oleh kabilah Jurhum, padahal sama-sama dari Yaman. Tha'labah tidak terima. Dia kemudian mengumpulkan kabilahnya lalu mengadakan peperangan melawan kabilah Jurhum. Akhirnya kabilah Jurhum pun bisa dikalahkan dan kekuasaan saat itu berpindah ke tangan Tha'labah bin Amr dan para pengikutnya. Tak lama kemudian, Tha'labah ditimpa penyakit dan pergi berobat ke negeri Syam. Dia menyerahkan kekuasaan kota Makkah dan kepengurusan Ka'bah kepada keponakannya yang bernama Rabi'ah bin Harithah bin Amr, yang kaumnya mengebalnya dengan Khuza'ah. Sehingga setelah kabilah Jurhum menguasai Ka'bah, kekuasaan pun berpindah kepada kabilah yang lain, yaitu kabilah Khuza'ah. Nah, di zaman kabilah Khuza'ah inilah terjadi kesyirikan dahsyat yang dibawa oleh pemimpin mereka yang bernama Amr bin Luhai al-Khuza'i. Kabilah Khuza'ah ini menguasai Ka'bah sekitar 300 tahun atau sampai 500 tahun menurut sebagian sejarawan. Di manakah anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam pada saat itu? Anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam adalah orang-orang suku Quraisy. Saat peperangan pecah di antara kabilah-kabilah dalam memperebutkan Ka'bah, anak keturunan Ismail alaihissalam menjauh dan tidak mengikuti peperangan. Di masa pemerintahan Khuza'ah menguasai Ka'bah, muncul seorang di antara mereka yang bernama Qusay bin Kilab yang merupakan kakek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah gambaran singkat mengenai gambaran Jazirah Arab sebelum kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabilah-kabilah berperang satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan di sana. Dan awal dari kemunculan berhala adalah gara-gara datangnya suku Khuza'i, ya, membawa berhala ke Mekah. Padahal sebelumnya ketika kabilah atau suku Jurhum yang memegang kekuasaan di situ belum ada namanya penyembahan berhala. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.